أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب المصطفى محمد وعلى المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم حقه وجعل عقيدة الإسلام أساسا لفكرته وأحكم السائر الله تعالى بكتابه الكريم وفي رسوله الرحيم صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم. الحمد لله jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah ini maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu akan ditambah nikmat untuk kita di dunia, dan yang paling kita harapkan adalah diberikan nikmat akhirat, yaitu mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini hati mengingatkan diri hati berdoa semuanya untuk kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita, karena nilai hidup kita hanya pada ketakwaan. Allah tidak menilai pada harta. Kalau penilaiannya pada harta, maka tentu orang sudah menjadi manusia yang terbaik. Kalau penilaiannya pada kekuasaan jabatan, tentu Firaun sudah menjadi yang terbaik. Kalau penilaian pada hal-hal yang sifatnya materi, tentu sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat iman dan amal soleh kalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga agar kita istiqomah dalam keimanan dan dalam ketakwaan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, 1400 sekian tahun yang lalu Nabi pernah mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi mengatakan begini, sayati ala nasi sanawatun khadra, akan datang nanti di tengah-tengah manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Yusadaqu bihal kazib wa yukadzdzatu bihas shadiq. Pada masa itu kata Rasul, orang-orang yang jujur itu dianggap berbohong, dan orang-orang yang berbohong itu dianggap jujur. Kemudian kata Rasulullah, wa yuktamanu bihal kha'in wa yukhanu bihal amin. Orang-orang yang amanah itu berkhianat, dan orang-orang yang berkhianat malah diberi amanah. Wayatiku fiha ruwaibidoh, dan pada saat itu yang memimpin di tengah-tengah manusia adalah para ruwaibidoh. Para sahabat bertanya, apa ruwaibidoh ya Rasul? Rasul menjawab, ruwaibidoh ar-rajul tafih fi amrin amr. Ruwaibidoh adalah orang yang bodoh, yang tidak tahu, tapi bukan tidak punya ilmu, tapi dia tidak tahu tentang iman, tidak tahu tentang amal soleh. Dan pada saat itulah ini yang diikuti oleh manusia. Kata-kata ruwaibidoh ini kemudian diadopsi menjadi kata-kata bahasa Indonesia, bodoh, sejalan dengan makna. Kita tahu banyak sekali bahasa Indonesia ini yang mengambil dari bahasa Arab. 60% dari bahasa Indonesia ini adalah dari bahasa Arab. Jadi kalau ada yang anti Arab, takut Arab dan segala macam, itu sebenarnya mengingkari keindonesiaannya. Karena Nusantara ini dibentuk sangat kuat, ditopang oleh ilmu, oleh pengetahuan, oleh nasab, dan oleh apapun yang berasal dari Arab. Dan yang paling membanggakan kita adalah negeri Muslim Indonesia ini adalah negeri Muslim terbesar.
270 sekian juta penduduknya 250 jutanya muslim. Yang terbesar kedua adalah Pakistan, yang terbesar ketiga adalah India. India 100 juta muslimnya, tapi tentunya yang Hindunya 900 juta, itu yang Hindu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kabar tadi Rasulullah mengabarkan, dan mungkin ya, kalau dulu saya membaca hadis ini 30 tahun yang lalu saya tidak terbayang, tapi ternyata ini zamannya kita alami. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Dan kata Rasul, saat itu nanti yang memimpin kalian adalah orang yang lemah iman, lemah amal solehnya. Jadi kewaibidoan di situ maknanya bukan tidak punya ilmu pengetahuan keduniaan, tapi dia tidak punya landasan ilmu agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, entah sampai kapan ini berlangsung, karena hadis ini menggunakan kalimat sanawat. Sanawat itu artinya tahun-tahun yang panjang. Kalau sana itu 1 tahunnya, kalau sanawat itu panjang masanya. Tapi menurut para ulama ini sudah berlangsung lama dan sudah berlangsung sejak 1924 atau tahun 1342 Hijriah, ketika induk, pelindung, tameng, perisai kaum muslimin, yaitu Khilafah Turki Utsmani, dibubarkan oleh orang yang ditanam oleh Inggris, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, lalu kemudian menghapuskan sistem kehidupan Islam, dan jadilah kehidupan Islam kita ini hanya tinggal 10%. Menurut Syekh Ali Belhaj, seorang ulama di Aljazair, kehidupan keislaman kita hari ini tinggal 10% saja. Di mana 90%-nya kata beliau ada pada Islam. Yang 90% itu ada pada ekonomi yang Islami, kehidupan sosial yang Islami, hubungan keluarga, pendidikan anak, dan kehidupan bermasyarakat yang Islami, termasuk peradilan yang Islami, pemerintahan politik yang Islami, dan hubungan luar negeri yang Islami. Itulah yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan ketika itu kaum muslimin memang berada dalam fase kemunduran, dan ini terus berlangsung. Jadi kalau menurut para ulama, sudah berapa lama wajar Nabi menyebutkan sanawatul khanda'an, ini sudah berlangsung 101 tahun, sudah cukup lama. Nah, apa yang kita alami hari ini, kita bersyukur kita berada di negeri muslim terbesar Indonesia, dan ini harus kita pertahankan, karena nikmat iman, nikmat Islam ini tidak bisa ditukar dengan nikmat apapun. Maka kita selalu bermohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di balik kondisi yang tidak mengenakan ini, ketika yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kekayaan alam kaum muslimin diambil oleh penjajah dan seterusnya, sehingga kesejahteraannya jadi hilang, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Allah. Sama ini ayatnya juga turun 1400 sekian tahun yang lalu, yaitu dalam surat An-Nur ayat 55. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberikan banyak sekali penegasan. Hadirin kalau pernah belajar nahwu sorot atau belajar bahasa Arab, mari kita perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahul ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastahibannahum fil ardh. Di ayat ini, di penggalan ini ada 3 penegasan. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat wa'ada. Wa'adallah, Allah telah berjanji. Nah, kalau Allah yang berjanji, pastinya akan terwujud. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Apa janji Allah? Allah janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan kembali mereka itu istakhlafa fil ardh, berkuasa kembali di muka bumi. Nah, penegasan yang kedua dalam kalimat la yastakhlifanna. Lamnya pendek, kalau lam panjang itu artinya tidak. Seperti dalam kalimat tauhid kita, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah ditaati kecuali Allah.
Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat yang pendek, lamnya la yastakhlifanna, diakhiri dengan nun yang ditasdidkan. Apa artinya? Lam yang pendek ini artinya sesungguhnya benar-benar. Nun yang ditasdid ini juga artinya sesungguhnya benar-benar. Sudah 3 penegasan. La yastakhlifanna, sungguh benar-benar Allah akan jadikan orang yang beriman dan beramal saleh itu akan berkuasa kembali di muka bumi. Berkuasa itu artinya mereka mampu menerapkan aturan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini tentu belum, baru sebagian saja yang bisa diterapkan. Baru sebatas pada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, talak, cerai rujuk, anak waris, saraf anak, berjanji, tahlilan, kurban, nasib, yasin. Dan walaupun hal ini juga masih banyak yang harus kita perbaiki tentunya, misalnya dalam bentuk waris, dalam yang lainnya. Nah, Allah lanjutkan penegasannya dalam ayat selanjutnya, masih dalam surat An-Nur 55. Setelah Allah menegaskan akan berkuasa kembali kaum muslimin itu seperti dulu orang-orang sebelumnya berkuasa, lalu Allah katakan wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadah. Wa la yumakkinanna, lamnya pendek diakhiri dengan nun taukid juga. Berarti sudah 5 penegasan di sini. Benar-benar Allah akan kokohkan agama ini. Wala yumakkinanna, ini artinya Allah akan berikan kekuatan kepada agama ini. Yang sebelumnya itu, nah Allah tambahkan juga penegasan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Agama sebelumnya ini kata Rasulullah adalah rapuh, adalah menjadi sasaran penghinaan. Kita tahu sekarang banyak sekali orang yang menghina agama dianggap biasa saja. Tapi kalau ada menghina pejabat itu cepat sekali diurusinya. Tapi kalau Rasulullah yang dihina, Al-Quran yang dihina, ini ya hilang begitu saja. Inilah keadaan kaum muslimin hari ini. Dan Islam hari ini memang tidak bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat kecuali hal yang sempat individu. Nah, lalu Allah tegaskan pada penegasan yang ke-6 dan ke-7, wala yubaddilannahum, dan Allah sungguh akan mengganti keadaan yang sebelumnya, keadaan kalian itu khauf, dalam keadaan takut, lalu Allah akan jadikan kalian itu nanti min ba'di khaufihim amna, kalian akan menjadi aman sentosa. Yang budunani la yusyrikuna bi syai'in. Pada saat itu kata Allah, mereka kaum muslimin semuanya akan menyembah dan tidak akan ada yang syirik. Kalau masih ada, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini kabar gembira yang mungkin jarang kita kupas. Dalam keadaan seperti ini, bahkan keadaan kaum muslimin hari ini lebih banyak mengekor kepada keinginan kehendak musuh-musuh Islam, kehendak Barat, kehendak Eropa, kehendak Amerika, kehendak Asia dan Asing. Ayat ini memberikan kabar bahwa kaum muslimin akan kembali bisa menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Keadaan mereka, agama ini akan kokoh kuat, dan keadaan mereka akan aman seterusnya. Apakah ini pernah ada? Pernah ada. Pada masa siapa? Pada masa Rasulullah ketika beliau memimpin langsung di Madinah 10 tahun. Pada masa Khulafaur Rasyidin ketika memimpin di Madinah selama 30 tahun. Pada masa khalifah-khalifah setelahnya. Lalu hilang 100 tahun terakhir ini, dan inilah kabar gembira. Allah katakan akan kembali nanti kaum muslimin itu hidup dalam keamanan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan yang Islam. Kalau kita membuka sejarah bagaimana pada masa Umar bin Khattab, beliau menggaji rata-rata pegawai, termasuk diantaranya guru TPA yang mengajarkan TPA, ibu-ibu itu gajinya itu 15 dinar, sekarang setara dengan 44 juta rupiah per bulan. Pada masa Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid, maka pegawai-pegawai juga disejahterakan dengan kesejahteraan yang luar biasa. 3 kelompok yang luar biasa sejahteranya, yaitu polisi, tentara, dan ulama. Khalifah Harun al-Rashid memberikan penghargaan kepada mereka per bulannya itu 60 dinar per bulan, setara 250 juta rupiah hari ini, alias 1/4 miliar per bulan. Dan kalau ulama itu menulis kitab, maka kitabnya ditimbang dan diganti dengan emas.
Masya Allah. Jadi kalau kita bayangkan Imam Asy-Syafi'i yang mengarang kitab Al-Um, yang kitabnya itu 30 kilo, maka penghargaan khalifah itu 30 kilogram emas. Subhanallah, Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukanlah yang terpenting. Apa yang paling penting? Yaitu pada kita yang menjaga iman dan amal soleh. Hari ini kita sangat sulit menjaga iman kita. Rasulullah juga mengabarkan di dalam hadis yang lain, nanti akan datang kata Rasul zaman-zaman yang penuh dengan kegelapan. Apa zaman kegelapan itu ya Rasul? Para sahabat bertanya. Kata Rasul, ada orang yang pagi dia beriman, sorenya kufur. Ada yang sorenya beriman, paginya kufur. Kapan keadaan itu? Barangkali ini yang kita lihat keadaannya pada hari ini. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah masa itu kita rindukan agar kita mudah beramal soleh karena tidak ada dosa yang kita lakukan. Karena semua sendi-sendi kehidupan kita diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Inilah sebenarnya yang kita rindukan. Karena dengan jalan itu kita akan mudah masuk surga. Kalau dengan sekarang, mari kita bermuhasabah, mari kita hitung apakah lebih banyak amal soleh atau lebih banyak amal salah yang kita lakukan. Kayaknya lebih banyak amal salah. Kenapa? Karena memang lingkungan kita, kehidupan kita, sistem kehidupan kita tidak diatur dengan kehidupan Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kabar gembira ini segera oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyaksikan dan hidup di dalamnya. Dan kalaupun kita tidak merasakannya, mudah-mudahan generasi setelah kita dan kita termasuk orang yang membenarkan janji Allah ini. Itu yang mudah-mudahan menjadi alasan nanti dari Allah. Ya Allah, kami sudah membenarkan janji-Mu, walaupun kami tidak bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan pertolongan Allah, sehingga kita mendapatkan kenikmatan akhirat yaitu surga dan kenikmatan dunia terjaganya kehidupan kita dari dosa. Hadirin Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita generasi yang dijanjikan oleh Allah generasi terbaik di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu